Ketemu lagi di Gadget Station. Kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan. Ya walaupun baru sedikit sih pertanyaannya, terkait fungsi suara, sound, WiFi dan Bluetooth di Windows on Raspberry ya, atau Windows 10 di Raspberry Pi 4 yang kemarin sebelumnya saya bikin tutorial instalasinya. Jadi sementara ini belum ada driver yang benar-benar bisa mendukung SoC yang ada di Raspberry Pi 4. Jadi drivernya ada yang ekstensinya .sys itu, tapi semua hasil testingnya itu file atau nggak berfungsi ya. Karena nggak berfungsi, jadi kita harus putar otak lagi nih ya. Kalau misalkan di rumah punya beberapa alat seperti WiFi eksternal, WiFi atau USB WiFi ya, ini ada juga yang CD gini. Terus soundcard tuh yang pakai yang USB soundcard dari merek Ugreen, Vention. Yang saya saranin sih ya dari dua merek itu ya, ada USB soundcard, terus USB WiFi, dan USB Bluetooth. Tapi kalau WiFi dan Bluetooth biasanya sih sudah ada satu ya. Jadi satu USB ini ada yang including WiFi dan Bluetooth. Dan kalau boleh saya sarankan sih yang WiFi AC, yang sertifikasinya AC, sama Bluetooth ya, Bluetooth seri 4 ke atas ya, kayak versi 4 ke atas ya. Bagus-bagusnya sih versi 5, tapi yang 4 juga udah bagus sih. Dan ini saya juga baru nebak-nebak sih, karena ini yang saya punya, saya nggak tahu ini berfungsi atau enggak. Nah kita coba aja ini langsung di Windows Raspberry-nya. Nah terus karena USB soundcard-nya belum ada ya, mungkin saya cuma bisa jelaskan bahwa pada dasarnya itu berfungsi ya di beberapa tutorial di luar negeri sana. Mungkin nanti saya cantumkan di deskripsi, tapi saya kasih keterangan belum saya coba. Nah kalau khusus ini nanti saya coba. Terus apalagi ya, Microsoft Office saya udah ngetes pakai Microsoft Office 2007 dan bisa dipakai. Kemarin Zoom juga bisa dipakai. Yang belum saya tes itu webcam, karena saya belum punya webcam USB. Biasanya saya pakai ini ya, Droidcam. Karena kalau Droidcam saya cukup lama ya instalasinya, jadi mungkin nanti saya bikin video lagi khusus USB webcam. Nah sekarang saya mau ngetes WiFi-nya dulu. Nah ini Zoom juga belum saya tes ya, karena nggak ada lawan mainnya sih posisinya. Kemudian ini saya launch meeting ya, ini seperti ini, bisa dilihat. Kita mau lihat lancar apa enggak ya videonya. Barusan udah saya masukin. Dan ini kerasa banget lemotnya. Nah ini yang perlu saya informasiin ya, ini agak lemot, bukan agak lagi sih, lemot. Tapi kalau buat Office masih oke. Nah tapi ada triknya ya, yang nggak bisa saya bahas sekarang tuh. Ada trik supaya nggak lemot. Nah, cuman butuh waktu agak lama lagi. Nah seperti ini, nggak saya percepat biar tahu segimana lemotnya Windows 10 di Raspberry. Ini padahal koneksinya di komputer pakai LAN.
Nah, ini akhirnya saya bisa connect ya. Ini yang ada di HP saya. Ini saya munculkan lagi. Seperti ini. Ya, frame rate-nya drop, tapi ya biasalah. Video calling frame rate suka drop ya. Cuman ini memang nge-lag banget. Nanti kalau kita setting nggak separah inilah. Oke, nah kita ke yang utama ya. Kita mau ngetes WiFi ini di Raspberry. Bisa kedetek nggak? Ini TP-Link TLWN722N. Nggak bisa. Nah, ini saya nggak nyala. Nih, nggak nyala. Coba di sini ya. Itu juga nggak nyala ya. Harusnya sih nyala. Ya karena saya masih penasaran, jadinya saya barusan download. Ini TP-Link saya versi 1, jadi saya download utility. Utility itu di dalamnya ada drivernya juga ya. Ini seperti ini. Ini bisa sih diinstal drivernya, cuman kebaca apa enggak gitu kan pertanyaannya. Itu suka jadi penasaran. Ini belum kebaca ya. Kita cabut dulu, terus koneksikan lagi. Masih juga belum kebaca. Oke, akhirnya saya nyerah dengan ini ya. Tadi udah download drivernya, masih belum jalan juga. Mungkin powernya kegedean kalau pakai ini. Terus saya coba download driver untuk Mi WiFi set, untuk Mi WiFi ya. Nih, Mi WiFi-nya nih. Ini sebenarnya sebuah router portable. Cuman saya mau buktiin aja apakah bisa atau tidak diinstal. Bisa jadi karena ini teknologi lama, nggak ada ininya ya, nggak ada supportnya. Tapi kalau ini kan baru. Ini patch supaya aplikasi Mi WiFi yang bahasa Cina barusan saya install menjadi bahasa Inggris. Ini kita keluarin dulu ya. Terus kita buka lagi. Bisa nggak ya jadi bahasa Inggris? Ternyata masih pakai bahasa. Ya, cuma saya coba lagi ya. Kalau nggak bisa di patch ya udahlah. Yang penting jalan. Aduh, butuh ditiup lagi nih. Ini device manajernya juga nggak bisa segampang biasanya kalau mau ngakses. Yang kedua, Mi WiFi juga gagal. Jadi sementara ini saya nggak bisa pakai dua alat ini ya untuk ngakalin koneksi WiFi. Tapi di luar sana ada yang udah bisa gitu. Cuman saya nggak tahu dongelnya yang merek dan tipe apa gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bisa install Microsoft Office nggak? Jawaban saya bisa ya, karena saya udah buktiin di tempat kerja itu pas ngotak-ngatik buat IoT. Nah, cuman kita coba aja ya. Oke, ini untuk keperluan testing, jadi kalau udah saya uninstall, soalnya lisensinya bukan buat komputer ini ya. Sambil nginstal bisa ngemik dulu, ngemik ayam dulu ya, ngebaso dulu, apa kek makan apa kek, ngemil dulu, boker dulu,
Tidur dulu kalau perlu, karena ini lama. Gue masih penasaran ya ke performa gitu. Nah, sambil nungguin instalasi ini ya, instalasi Microsoft Office, sekalian kita optimasi ke performance. Jadi supaya apa namanya, si Windows 10 ini rada ngebut di Raspberry Pi yang punya hardware ala kadarnya untuk sebuah Windows. Di sini kan ada tulisan let Windows choose what best for my computer. Terus adjust best appearance, dan yang ketiga adjust for best performance. Terus ada custom. Saya ini aja deh, nih. Centangannya dihilangin semua loh. Hilang semua centangannya. Terus di apply. Biar ada ngebut. Oke. Tuh, langsung ada loadingannya. Ya nggak tahu sih karena dari tadi ya. Intinya sekarang ya nggak terlalu nge-lag lah. Nah, ini ada suara kipas ya. Jadi ini improvisasi nih. Nih. Biasanya buat mie saya. Ngipasin mie. Mie aja nih. Daripada beli apa heatsink fan 155.000, lumayan ini ada kipas buat mie. Saya manfaatkan. Tapi kalau ada duit beli aja. Ya terasa lebih lancar lah pokoknya ini. Cuman nggak ada animasinya gitu. Set. Oh ini tadi ya, yang udah di uninstall ya. Dan, oke udah hilang. Paling. Oke, intermezzonya udah lah ya. Oke, saya lanjut. Abaikan bunyi kipas yang menderu ya. Saya mau memperlihatkan di sini tadi hasil instalasi. Saya tinggal bikin mie. Ini adalah Microsoft Office 2007. Barusan saya buka Word ya, Microsoft Office Word 2007. Ya lumayan loading ya, loading lumayan lama. Ini soalnya banyak aplikasi yang saya buka juga sih. Ini termasuk instalasi ini ya, instalasi. Jangan ditutup. Nah ini seberapa lama sih loadingnya? Ini saya sambil buka aplikasi yang lain. Lumayan lama ya. Oke, nanti kita close. Kali aja mungkin ngaruh ya dengan aplikasi yang lain. Nah, ini tampilan Microsoft Word 2007. Jadi seperti ini. Coba saya ketik responnya seperti apa. Belum diarahin ya. Sorry. Waduh, nge-lag. Tapi saya pakai keyboard wireless juga sih, jadinya agak nge-lag nih. Tambah nge-lag terus. Bisa, pasti jadi bias. Jadi pada dasarnya bisa dipakai, tapi loadingnya tuh kita harus bener-bener mastiin dia udah 100%. Ini saya keluar lagi. Kita coba loading aplikasi ini tanpa membuka aplikasi lain. Kita
buka kembali Microsoft Word 2007. Ini pakai mode best performance. Cepet kan lumayan. Cepet. Lancar, nggak ada nge-lag-nya nih kalau udah 100% ya, nggak ada nge-lag-nya. Oke, terus apa, mau buka Microsoft Excel seberapa lama ini tanpa membuka aplikasi lain. Wih, ini lebih kenceng nih, saya sembarang ketik aja nih ya. Sama, harus ditunggu dulu sampai 100% loading aplikasinya. Nggak ada nge-lag kalau udah loading semua aplikasinya udah 100%, nggak ada nge-lag-nya. Mohon Wi. Nah, terus apalagi nih? Tadi tadi nyobain WiFi dongle 2 nggak bisa. Terus Microsoft Office bisa ya. Nanti saya bikin segmen-segmen menit keberapa saya bahas apa. Terus ngerubah dari standar ke best performance. Ini di sini ketik aja performance, Windows performance. Nah, adjust for best performance. Terus di klik OK atau apply. Ya, mungkin itu saja dari saya, nggak bisa banyak-banyak ya. Ya, mungkin jadi panjangnya sih videonya, nanti saya cut. Mungkin kalian udah nonton, udah di-cut ya. Jangan lupa like, subscribe ya. Pantengin terus, kali aja ada updatean nih, karena ada kumulatif update 2004 versi 2004 lah, build 2004 ya, bukan tahun itu. Barangkali nanti pas di build ini ada yang udah diupdate ya, apakah wifi, sound atau performanya lebih bagus lagi, saya juga belum tahu. Jangan lupa like, subscribe. Bye bye.